أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جل فرجهم وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. قبل كل شيء أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sungguh pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Sebelum Al-Fakir melanjutkan ke topik pembahasan, Al-Fakir memohon izin kepada antum semua, wahai asatid, habaib dan hadirin, untuk menyampaikan beberapa poin penting tentang ringkasan tafsir surat An-Nazi'at dari ayat 15 sampai ayat ke-26, yang mana menceritakan tentang kisah perjuangan Nabi Musa dalam mengajak berdakwah kepada Fir'aun yang Allah sifati ia sebagai orang yang tagut, orang yang melampaui batas. Kita semua mengetahui Al-Quranul Karim, ia adalah sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ia menjadi sebuah pedoman, petunjuk bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran itu sendiri terdapat berbagai banyak muatan cerita. Cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, cerita yang bisa kita ambil seluruh pelajarannya. Tetapi memang Al-Quran bukanlah sebuah kitab cerita, tapi ia adalah pedoman hidup di dunia untuk sampai menuju akhirat. Di dalam Al-Quran banyak sekali surat-surat yang menceritakan kisah orang-orang terdahulu, baik Al-Quran itu sendiri memuji mereka atau menghina mereka, mencela mereka karena keburukan mereka itu sendiri. Terdapat banyak sekali berbagai surat, terutama pada surat Makiyah, yang menceritakan kisah-kisah luar biasa perjuangan para nabi. Kenapa ada cerita dalam Al-Quran? Cerita sendiri ia sebagai metode penyampaian suatu kebenaran. Dengan cerita orang bisa lebih mudah untuk mengingat. Dengan cerita orang bisa lebih mudah untuk memahami. Bukan lebih dari sekedar itu, cerita pun itu harus diambil pelajarannya dan harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita dalam Al-Quran itu pun ada untuk menguatkan dan mengokohkan Ar-Rasul pada dakwahnya. Dan cerita juga membawa ketentraman bagi yang menyampaikan. Ala kulli hal, Al-Fakir ingin sampaikan kepada antum sedikit ringkasan pembahasan ayat 15 sampai 26 dalam surat An-Nazi'at mengenai kisah Nabi Musa dalam dakwah dan ajakan beliau terhadap Fir'aun. Kita semua tahu Fir'aun adalah tokoh tersombong, tokoh tercongkak yang dicatat dalam catatan sejarah manusia, yang mana Allah sifati ia adalah orang yang tagut, ia orang yang melampaui batas. Langsung saja untuk menyingkat waktu, masuk pada pembahasan ayat 15 surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Kita semua tahu bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Karena Allah ceritakan Nabi Musa, ia adalah melawan sosok pemimpin yang paling zalim, Fir'aun. Ia menghadapi umat yang paling bermasalah, Bani Israel.
ia menghadapi konglomerat Qarun dan para pejabat menteri-menteri penghasut. Kalau kita merujuk kepada ayat ini menggunakan kalimat pertanyaan, yaitu hal. Kalimat bertanya ini bukanlah kalimat yang meminta jawaban, tetapi kalimat ini ialah sebagai metode agar sang pendengar rindu, sang pendengar penasaran apa yang ingin disampaikan. Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Lembah Tua yang berada di Syam, di antara Mesir dan Hisham. Ala kulli hal, tempat yang Allah ia serukan, yang tempat di mana Allah wahyukan sesuatu itu, ia menjadi tempat yang muqaddas, tempat yang suci. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah wahai engkau Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Tagha di ayat ini Allah sifati Fir'aun telah melampaui batas atas segala sesuatu. Melampaui batas, orang ketika melampaui batas, ia ketika dia sudah merasa dirinya cukup, ketika dirinya merasa dia adalah mempunyai segala-galanya. Kenapa di dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk langsung kepada Fir'aun? Kenapa tidak datang kepada rakyat atau para menterinya? Sedangkan pada waktu itu semua sudah mengalami kerusakan. Karena ketika kita hendak memperbaiki suatu masalah, kita harus datang ke akar dan sumber permasalahan tersebut. Dalam hal ini Fir'aun lah yang menjadi sumbernya. Oleh karenalah sumber inilah yang harus terlebih dahulu diberantas, dibereskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam tanda kutip, sebelum Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Fir'aun, ia terlebih dahulu mensucikan dirinya. Ia terlebih dahulu mensucikan seluruh jiwanya, kemudian menyampaikan apa yang Allah serukan. Oleh karenanya, renungan untuk kita semua, jangan sekali-kali kita menyebarkan kebaikan Allah sedangkan kita jauh dari kebaikan tersebut. Fakul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kemusyrikan atau kesesatan? Dalam konteks ini Allah perintahkan Musa untuk menawarkan kepada Fir'aun. Dalam teks ayat ini ada kalimat penawaran, fakul hal laka. Allah tawarkan, Nabi Musa tawarkan kepada Fir'aun. Tetapi dalam dialog Nabi Musa, Allah masih perintahkan kepada Musa untuk sampaikan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Seperti dicatat dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnas husna, dan sampaikanlah kepada manusia perkataan yang baik. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ia bahkan disuruh diperintahkan untuk berkata yang lembut, bahkan ketika Fir'aun sudah melampaui segalanya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, ketika kau sudah menyucikan dirimu, baru Allah akan bimbing, baru Allah akan memberikan suatu hidayah. Setelah hidayah itu ada, timbullah rasa takut, fatakhsha. Hidayah itu adalah barang suci. Oleh karenanya ia hanya datang ke tempat yang suci, maka harus ada sebuah penyucian. Yang perlu kita garis bawahi, ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, ketika kita adalah seorang dai, dakwah, mubalik, kita niatkan semua apa yang kita sampaikan hanya qurbatan ilallah, bukan mencari hal materi, bukan mencari hal yang lain. Fatakhsha, atau bisa dibilang rasa takut. Ketika kita takut akan sesuatu, kita pasti akan berlari dari rasa takut itu. Tetapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengejarnya, kita akan mencari perlindungannya, karena dia adalah sebaik-baiknya tempat untuk berlindung. Fa'arahul ayatal kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat, sesuatu yang besar. Allah berikan mukjizat kepada seorang nabi sebagai argumentasi penguat kalau dia adalah benar-benar sebagai utusan Tuhan dan bukanlah seorang yang biasa. Mukjizat pun turun sesuai kondisi di zaman waktu itu. Seperti zaman Nabi Isa, waktu itu tersahor zaman
yaitu adalah waktu di mana zaman pengobatan. Di zaman Rasul berkembang zaman sastra. Banyak sekali sastra-sastra yang berkembang pada waktu itu sehingga Allah wahyukan sebuah Al-Quran yang tidak bisa tertandingi oleh sastra-sastra bangsa Arab. Pada zaman Musa, orang-orang waktu itu berfokus dalam dunia sihir, maka Allah tampakkan mujizat yang luar biasa dengan tongkat Nabi Musa. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Setelah datang sebuah kebenaran, kemudian didustakan, maka datanglah sebuah pelanggaran. Asa. Thumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun berpaling dan menantang Musa. Fir'aun, ia tidak terima dengan ketentuan dan hukum Allah. Menurutnya ketentuan dan hukum dirinya adalah yang sebaik-baiknya. Hal ini bisa kita merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 50. Fahasyara fanada. Kemudian ia Fir'aun mengumpulkan pembesarnya lalu berseru kepada kaumnya. Kalau kita perhatikan dan melihat catatan sejarah, para pemimpin tokoh-tokoh orang yang zalim, mereka kuat karena mereka punya pendukung. Mereka kuat karena mereka punya rakyat. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bodoh. Seperti Allah sifati seperti pengikut Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum qauman fasikin. Maka Fir'aun membodohi fastakhaffa kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya, maka sungguh mereka adalah orang yang fasik. Oleh karena itu pentinglah kita semua menjadi orang yang berilmu agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka ia Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kita semua perlu berhati-hati atas ucapan Fir'aun karena kita tidak tahu, mungkin ada sifat sombong, ada sifat congkak, ada sifat angkuh dalam diri kita. Seperti jikalau kita ditegur oleh orang, kita diingatkan tentang kebaikan, berterima kasihlah dengan lapang dada. Jangan sekali-kali kita selalu menjadi Fir'aun yang selalu meninggi. Fa'adhahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab akhirat dan siksaan di dunia. Dalam teks ayat ini Allah dahulukan akhirat karena Allah ingin menggambarkan di dunia semuanya kecil, semuanya bisa diperbaiki dan ada batas waktunya. Sedangkan siksaan di akhirat lebih pedih dan siksaan itu selamanya. Oleh karena itu, mari kita bangun surga kita sendiri. Di dunia ini, kita jadikan dunia sebagai sarana, fasilitas untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Ala kulli hal, Fir'aun dengan semua kekuatannya dan bala tentaranya, dengan semua kesombongannya, keangkuhannya, kecongkaannya, ia mengaku sebagai dirinya sebagai seorang yang kuat. Ia menjadi sirna, ia menjadi tiada, ia menjadi tenggelam karena ia tidak bersama dengan yang maha kuat. Sedangkan bayi Musa yang lemah, bayi Musa yang mungil dan kecil bersama yang maha kuat, ia selamat. Kecil bersama Allah itu besar, sedikit bersama Allah itu banyak, lemah bersama Allah itu kuat. Sebaliknya, besar tanpa Allah itu lemah. Semua hal yang besar bila bisa Allah selesaikan dengan hal yang kecil, seperti pasukan bergajah yang dikalahkan dengan pasukan burung ababil dengan bantuan batu kerikil. Namrud di dalam riwayat ia mati karena gigitan seekor nyamuk. Yusuf selamat dari fitnah karena anak kecil yang berbicara. Sebelum Al-Fakir akhiri, ada renungan dari Al-Imam Khumaini rahimahullah. Ia berkata demikian, jangan pernah kau merasa ada sesuatu yang mustahil. Yang jelas, selama kamu bersama Allah dan berada dalam naungan rahmatnya, yakinilah tiada hal suatu yang mustahil. Sungguh ia maha kuasa atas segala sesuatu. Semua hal atau permasalahan menjadi kecil selama kita melibatkan Allah, selama kita selalu menisbatkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga yang dapat Al-Fakir sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri, dan kita bisa mengaplikasikan seluruh kisah-kisah hikmah yang ada dalam Al-Quran. Yumkin hadha minni wa lafu minkum. Sallallahu khair halki Muhammadin wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.